Pada video-video sebelumnya kita sudah belajar tentang fundamental dasar daripada statistik, pengertian statistik, bidang-bidang statistik, terminologi dalam statistik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam statistik. Kita mulai masuk ke dalam statistik. Misalnya saya menunjukkan saya punya data seperti ini. Kalau Anda lihat data ini, maka pertanyaan saya sekarang, ayo kita melakukan analisis statistik pada data ini. Apa yang terpikir dalam pikiran Anda? Coba kita tebak. Pasti Anda berpikir, oh coba kita hitung rata-ratanya. Coba kita hitung, ini data tentang bayi yang lahir. Jadi lingkar kepala bayi yang lahir, panjangnya bayi yang lahir, dan berat bayi yang lahir. Coba kita hitung rata-rata, hitung median, hitung mungkin standar deviasi, probabilitas mungkin, dan sebagainya. Ketika kita berpikir tentang statistik, kita pikir bahwa statistik itu, apa yang tidak rata-rata itu statistik. Sebenarnya sebelum statistik bukan itu, belum sampai situ pun sudah statistik. Ketika ada data ini saja, kita tampilkan data ini, kita presentasikan tabel ini, itu sudah statistik. Jadi statistik yang paling pertama adalah menampilkan data. Kenapa seperti itu? Coba kita ingat ini. Definisi daripada statistik. Statistik is the science concerned with developing and studying method. Jadi mengembangkan dan mempelajari metode untuk apa? Untuk mengumpulkan, untuk menganalisis, untuk menginterpretasi, dan untuk mempresentasikan data. Nah, ini yang sering kita lupa. Kita sering sekali belajar statistik, kita berpikir bahwa untuk statistik kita yang penting adalah gimana cara himpun data dari sampel, analisis gimana, interpretasi gimana. Ini saja yang kita kutak-atik, kita lupa tentang bagaimana mempresentasikan data yang benar. Nah, ini sering terjadi, khususnya bagi anak-anak, bagi kalian yang sarjana ketika kalian tulis tesis atau tugas akhir, sering sekali saya melihat presentasi grafiknya, presentasi tabelnya sangat berantakan, sangat rumit, sangat tidak representatif. Nah, saya ingin menekankan di video ini bagaimana kita belajar mempresentasikan data saja dengan benar. Jika kita sudah bisa mempresentasikan data dengan benar, sebenarnya data itu sudah berbicara. Data itu sudah memberi arti. Saya akan beri contoh seperti ini. Misalnya, saya punya data seperti ini ya. Tadi, lingkar kepala, panjang, dan berat dari bayi yang lahir. Kalau saya tampilkan data seperti ini di buku tugas akhir atau skripsi saya, maka data ini tidak akan berbicara terlalu banyak. Tapi kalau saya memakai cara tersendiri, katakanlah saya menghitung frekuensinya. Oke, lingkar kepala. Lingkar kepala yang antara 30,48 sampai 32,48 cm ada berapa bayi? Oh, ada 6. Yang range ini ada berapa? Ada 21. Range ini ada berapa? 13, dan seterusnya. Dan saya tampilkan tabel yang ini. Maka dengan cara presentasi, saya menerapkan teknik presentasi seperti ini, maka saya sudah bisa membuat data ini berbicara, data ini menyampaikan hasilnya. Kita bisa bilang apa? Oh, 50% mayoritas bayi yang lahir itu lingkar kepalanya ada di sekitar 32,48 sampai 34,48 cm. Itu informasi yang sudah sangat penting. Atau panjang misalnya. Panjang lahir. Oh, yang ini. Kira-kira panjang lahir paling besar ada di 49,18 sampai 52,18 cm. Ada juga yang cukup dominan di range yang sini, 3 ini. Bagaimana dengan berat? Berat dominasinya adalah 2,91 kg, mungkin sampai 3,91. Jadi 2 hampir 3 dan 3 hampir 4. Ini karena data di Eropa ya, jadi bayi yang lahir berat-berat. Dengan teknik merubah, memformulasi suatu data, suatu tabel, dengan tepat, teknik mempresentasi yang tepat, maka kita sudah melakukan statistik. Kita sudah bisa mempresentasikan data dengan benar. Ini yang ingin saya bicarakan dalam video ini. Ketika kita mempresentasikan data, ada 3 cara yang bisa kita pakai untuk mempresentasikan data statistik. Cara pertama adalah kita menggunakan tabel. Jadi mempresentasikan data dalam bentuk tabel. Cara kedua, membentuk grafik. Jadi grafik, Anda tahu berbagai grafik. Tapi bukan cuma 2 cara, ini yang sering orang tahu. Data ditampilkan dalam bentuk tabel dan bentuk grafik. Ada cara ketiga sebenarnya, yaitu dalam bentuk narasi. Kita bicarakan data itu. Nah, tapi kalau kita salah menampilkan dalam bentuk tabel, salah menampilkan grafik, salah menampilkan narasi, maka tabel kita akan rumit, gambar kita akan rumit, narasi kita akan rumit. Karena itu, kuncinya adalah ini. Kita harus membuat sehingga tabel kita, grafik kita, atau kadang-kadang disebut chart, narasi kita harus ringkas. Harus mudah dipahami dan tidak misleading, tidak membuat orang salah interpretasi. Nah, Anda harus bedakan antara tabel untuk presentasi dengan tabel untuk menyimpan raw data. Kalau tabel untuk menyimpan raw data, tabel ini sudah cukup untuk menyimpan raw data.
Tapi kalau tabel untuk presentasi harus tabel yang ini. Jadi Anda bedakan tabel untuk presentasi atau grafik untuk presentasi atau narasi untuk presentasi harus ringkas. Tapi kalau untuk menyimpan data mentah, raw data, Anda bisa pakai tabel yang sedemikian rumit dan itu biasanya tidak ditampilkan dalam presentasi, itu cuma dalam bentuk lampiran saja. Ini adalah contoh lain dari presentasi data. Misalnya saya memiliki data tentang gempa bumi di tahun 2014 terus sampai tahun 1930 sampai 2014. Ini ada banyak data, waktu dan sebagainya, ada kedalaman, ada magnitudo, skala Richter daripada gempa dan sebagainya. Kalau saya tampilkan data itu dalam bentuk tabel seperti data mentah seperti ini, maka tabel ini tidak bisa berbicara terlalu banyak. Tapi kalau saya bisa kemas dalam bentuk, misalnya ini saya cuma ambil kedalaman saja dari ini, depth, cuma kolom ini, saya tampilkan dalam bentuk diagram Pareto. Ini Anda bisa tahu, ini namanya diagram Pareto. Sumbu X-nya adalah kedalaman. Sumbu Y-nya adalah banyaknya kejadian atau frekuensi kejadian. Anda bisa lihat bahwa mayoritas gempa itu terjadi di kedalaman 0 km sampai 78 km. Ini mayoritas gempa bumi yang terjadi dari tahun 1930 sampai 2014. Selebihnya ada di kedalaman-kedalaman yang lain. Anda bisa lihat itu. Dengan data ini langsung sudah berbicara. Jadi cara mengemas data, cara mengemas grafik sedemikian rupa sehingga data itu sudah berbicara, itu sudah namanya analisis statistik. Oke, sekarang saya akan bicara satu-satu. Kita mulai dari tabel dulu. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau kita tampilkan tabel seperti ini akan sangat rumit. Kita buat tabel itu menjadi lebih ringkas. Tadi saya menghitung frekuensinya dan tabel ini akan lebih baik untuk mempresentasikan. Jadi memformulasikan data dengan baik untuk bisa mempresentasikan. Saya punya contoh tabel yang lain. Tadi, ini adalah tabel data kelahiran bayi. Jadi, ini adalah tabel data kelahiran bayi. Jadi, ada ID bayi yang lahir, ada macam-macam ini. Ada berat lahir, tinggi, berat lahir, panjang lahir, ini adalah berat ibunya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini data mentah. Saya olah data ini, sehingga saya bisa tampilkan dalam bentuk tabel seperti ini. Misalnya, ini ada mother age. 0 adalah di bawah 35 tahun, 1 di atas 35 tahun. Berat badan. Normal, berat badan bayi ini ya, normal atau tidak normal. Kalau kita lihat tabel seperti ini sulit dijelaskan, tapi kalau saya kumpulkan seperti ini namanya two-way table. Jadi di sini saya bisa buat tabel seperti ini dan saya bisa simpulkan misalnya apakah ada pengaruh berat badan umur ibu terhadap normal atau tidak normal. Kita lihat di sini umur yang di bawah 35 tahun mayoritas lahir normal. Sehingga sedangkan umur yang di atas 35 tahun juga lebih banyak yang normal bayinya, berat bayinya daripada berat bayi yang tidak normal. Dari sini saya bisa simpulkan bahwa umur yang lebih besar dari 35 atau lebih kecil dari 35 tidak berpengaruh terhadap apakah bayi itu berat lahirnya normal atau tidak normal. Karena di sini lebih kecil dari 35 ya 33 banding 5. Lebih besar dari 35 tahun mamanya 3:1, kira-kira sama. Jadi tabel ini bisa berbicara lebih banyak daripada tabel yang ini. Sekarang bagaimana kalau kita menggambarkan data? Ini adalah data penderita COVID di Indonesia mulai dari tanggal 1 Maret. Tanggal 1 Maret masih 0, tanggal 2 Maret ada 2 orang, ada 2 case baru. Gitu ya. Kalau saya tampilkan dalam bentuk ini, data ini tidak terlalu banyak kelihatan. Kalau saya tampilkan dalam bentuk grafik, Anda bisa lihat ini dari 1 Maret sampai 9 Agustus. Anda bisa lihat saya bentuk dalam grafik dan Anda tahu penambahan kasus COVID di Indonesia per hari terus meningkat dari Maret sampai Agustus. Jadi kita mempresentasikan data dalam bentuk grafik, pilih grafik yang tepat, maka kita akan bisa tampilkan dengan tepat juga. Data gempa bumi. Ini saya punya data gempa bumi yang ada di seluruh dunia dari tahun 1930 sampai 2014. Misalnya saya ingin mengetahui tentang kedalaman. Ini kedalamannya saya blok semua, kemudian saya coba plot. Ini adalah kedalaman epicentrum gempa, katakanlah selama dari 2011 sampai 2014. Kalau Anda lihat grafik seperti ini, apa yang bisa Anda simpulkan? Ya, kadang-kadang kedalamannya 600 km, kadang-kadang sekitar 100 km, kadang-kadang lebih rendah, kadang-kadang seperti itu. Memang itu kadang-kadang.
rasanya tidak terlalu banyak. Ini salah memilih grafik. Bagaimana kalau saya memilih grafik seperti ini? Ini namanya Pareto. Diagram Pareto, maka Anda bisa lihat bahwa, ternyata mayoritas gempa bumi itu terjadi pada kedalaman sampai dengan 25 km. Diikuti 25 sampai 50 km dan 50 sampai 75 km. Kalau kita lihat grafik yang warna oranye ini adalah total. Mulai dari yang pertama ditambah yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Anda bisa lihat, misalnya ini 90%-nya, saya tarik dari sini 90%, klik itu. Atau 80% misalnya, ke sini, tarik ke bawah. 80% daripada gempa yang terjadi di seluruh dunia itu berada pada kedalaman 0 sampai 75 km. Jadi, gempa bumi itu mayoritas dikuasai oleh epicentrum yang ada di kedalaman ini. Sisanya cukup sedikit saja yang berada di kedalaman yang lebih besar. Tapi ada yang cukup dominan. Jadi habis 75 km ada 100 kilo sampai 125 kilo. Ini gempanya lebih besar lagi. Jadi dengan ini, data ini akan lebih berbicara lebih banyak daripada data ini. Jadi memilih grafik yang benar akan membuat kita bisa mempresentasikan data dengan benar. Ini namanya diagram biasa, line diagram. Ini namanya diagram Pareto. Anda bisa menggunakan Excel untuk membuat ini. Kita kembali ke sini. Saya ingin mengetahui apakah ada kaitan antara kedalaman epicentrum dengan magnitudo. Jadi apakah makin dalam, magnitudonya makin besar atau makin kecil? Kalau epicentrumnya makin di permukaan, magnitudonya makin besar atau makin kecil? Maka saya blok semua ini, kemudian saya menggunakan, di sini saya menggunakan ini, scatter plot. Jadi saya menggunakan scatter plot, saya sudah memilih semua dari tahun-tahun awal sampai sekarang, maka Anda akan lihat di sini, hasilnya seperti ini scatter plot. Jadi setiap titik mewakili kejadian gempa, ini kedalamannya sumbu X, ini magnitudonya. Anda bisa lihat di sini bahwa yang magnitudonya sampai di atas 9,5 itu hanya terjadi untuk kedalaman yang 0 sampai 50 km. Selebihnya, makin dalam, maka magnitudo gempa tidak akan lebih besar dari 8 skala Richter. Bahkan di sekitar kedalaman sekian, itu magnitudo gempanya didominasi oleh magnitudo yang kecil, sekitar 6,5 skala Richter saja. Tetapi gempa yang berada di 500 km sampai 700 km di bawah permukaan tanah, magnitudonya efeknya bisa besar lagi. Jadi dari gambar ini kita bisa membuat data tadi berbicara dan kita bisa menganalisa data. Ini saya punya data kelahiran bayi, yang tadi saya tampilkan juga lingkar kepala, panjang, dan berat dari bayi-bayi yang ada ini. Kalau saya tampilkan seperti ini, maka datanya tidak terlalu banyak akan memberikan pemahaman. Nah, saya bisa punya pilihan menampilkan dalam dua bentuk. Misalnya saya menampilkan dalam bentuk histogram seperti ini. Anda bisa lihat bahwa dengan lihat sepintas Anda sudah tahu, mayoritas bayi itu lahir dengan berat 2,91 sampai 3,41 kg. Saya juga bisa tampilkan dalam bentuk pie chart. Anda bisa lihat, yang ini yang paling besar ya. Ini ada di 2,91 sampai 3,41. Kemudian diikuti yang kedua ini, 3,41 kilo sampai 3,91 kilo. Ini yang mendominasi berat bayi, jadi dua ini. Nah, pertanyaannya kapan kita pakai histogram, kapan kita pakai pie chart? Bedanya di mana? Kalau pie chart, kita cuma bisa lihat yang dominan mana? Dominan dua ini. Yang lain-lain kecil-kecil saja. Saya tidak tahu kecil-kecil saja ini lebih besar atau lebih kecil dari yang dominan. Sedangkan kalau pakai histogram, saya bisa tahu, ini yang dominan, yang lebih rendah dan yang lebih besar kira-kira sama. Jadi kalau misalnya ini yang dominan, kemudian yang di sini kecil-kecil saja, yang di sini besar-besar, maka Anda bisa simpulkan bahwa ini yang paling banyak lahir, tetapi yang lain selain ini lebih banyak, lebih berat daripada yang ini. Tapi kalau kita lihat seperti ini, maka terdistribusi ini namanya distribusi normal. Jadi yang lebih ringan dan yang lebih berat kira-kira distribusinya sama. Jadi itulah fungsi kita memilih grafik yang benar untuk kita bisa mempresentasikan data kita. Terakhir tentang narasi. Kalau saya punya data seperti ini, saya tampilkan di buku tugas akhir saya, kemudian saya tulis narasi saya. Tabel tersebut adalah data lingkar kepala, sentimeter, panjang, ini. Kolom pertama adalah identitas dari bayi. Kolom kedua adalah
data lingkar kepala. Kolom ketiga adalah bayi dengan nomor ID 131 memiliki lingkar kepala 30,48, panjang 48,31, beratnya. Bayi dengan nomor ID sekian ini. Menurut Anda, kira-kira ini cara presentasi yang baik atau tidak? Tentunya ini cara yang jelek, karena orang sudah lihat ini. Apa ini? Apa gunanya tulis seperti ini? Begitu ya. Jadi jangan mempresentasikan data Anda dengan cara seperti ini. Kalau seperti ini misalnya, saya punya histogram, kemudian saya tulis narasi saya. Dari gambar histogram di atas dapat dilihat bahwa ada 3 bayi lahir dengan berat badan sekian, ada 8 bayi lahir dengan berat badan sekian, ada 15 bayi dengan berat badan sekian, ada 11 bayi dengan berat badan sekian, ada sekian. Bandingkan dengan caranya kalau saya presentasi seperti ini. Dari gambar histogram di atas dapat dilihat bahwa mayoritas bayi yang lahir memiliki berat antara 2,91 sampai 3,1 dan diikuti 3,41 sampai 3,91. Selain itu ada bayi yang lahir dengan berat badan yang lebih rendah atau yang lebih tinggi. Bayi-bayi yang lahir memiliki range berat dari 1,91 sampai paling tinggi adalah 4,91. Menurut Anda narasi mana yang lebih baik? Tentunya narasi yang sebelah kanan ini yang lebih baik. Jadi saya berharap Anda mempunyai kemampuan statistik untuk membuat tabel yang baik, untuk membuat grafik yang baik, dan untuk menarasikan data dengan baik.